Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat taufik serta hidayahnya Allah mampukan kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, insyaallah bersama saudara-saudara yang mulia, dan insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Para jamaah salat subuh Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas dunia kita sudah membuka aktivitas kita dengan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita merenungkan beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah motivasi kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mempermudah dan membantu urusan saudara kita. Tatkala Nabi kita mengatakan wallahu fi aunil 'abdi makanal 'abdu fi auni akhihi, Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hamba tersebut juga mau membantu saudaranya. Maka para jamaah, tatkala kita hidup di dunia ini, pasti di setiap kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Masalah-masalah tersebut di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-ba'sa, ya. Massatkumul ba'sa wad-dharra'u waz-zulzilu, ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahwasanya dalam kehidupan kita ini akan mendapatkan ujian dengan 3 macam tingkatan. Yang pertama adalah al-ba'sa. Al-ba'sa adalah ujian yang ringan. Makanya orang Arab mengatakan itu, kalau ujiannya ringan, la ba'sa, rapopo. Kemudian agak sedikit meningkat, wad-dharra, sedikit meningkat apa? Wad-dharra. Ini membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan keimanan untuk bisa menghadapinya. Kemudian tingkatan yang selanjutnya wazulzilu, ya.
sebuah cobaan yang sampai zulzilu, itu sampai mengguncang. Ekonominya terguncang, keimanannya terguncang, rumah tangganya terombang-ambing karena sebab ada permasalahan. Sampai para nabi pun juga pernah diuji dengan para sahabat, sampai para nabi yang punya keimanan yang sangat tinggi, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya Allah, kapan pertolongan Engkau datang? Niki nabi yang sanjang. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang masalah yang hadir dalam kehidupan kita tidak jarang kita mengalami jalan buntu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan bahwasanya tidak ada makhluk lain yang mampu atau yang bisa kita harapkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu kita berdoa, ya Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Engkau? Maka baginda kita mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba tersebut selama hamba tersebut mampu dan bersedia membantu saudaranya. Nah, ini rumusnya, rumus langitnya. Tapi kalau rumus dunianya mboten ngoten. Lek rumus duniane ngeten. Aku wae akeh masalah kok. Kok malah dadak ngewangi wong liya, kan ngoten nggih. Wong masalahku dhewe gak mari-mari kok dadak ngewangi masalahe wong liya. Ya. Itu rumus dunianya. Dan memang seolah-olah memang ya masuk akal. Wong aku dhewe kangelan dhuwit kok malah ngoten. Nggih. Wong aku lho. Kok malah kowe njaluk ngene njaluk ngono ngoten. Tapi isyarat baginda kita, nggih. Kalau kita mengalami permasalahan yang sampai mengalami jalan buntu, maka di situ ada sebuah kode dari Allah Subhanahu wa taala, saatnya panjenengan membantu saudara jenengan. Saatnya kita membantu saudara jenengan. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Maka Allah akan senantiasa membantu dalam hajatnya. Cuman ngeten. Terkadang kita itu aku ngewangi wong ya, tapi kok tidak kunjung ada solusi. Nah, terkadang kita mempunyai satu kesalahan dalam berpikir. Kalau seseorang mempunyai masalah, pangapunten, yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah selalu solusi? Apa pertama kali yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dari seorang hamba yang mempunyai masalah itu apa? Yang ditolong pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyelamatkan hatinya. Panjenengan milih pundi? Masalahnya sudah ada solusi ini tapi hatinya belum tenang. Atau solusi ini nggih dereng ketemu tapi atine pun tenang. Ya. Maka sesungguhnya Bapak-bapak dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dalam bentuk solusi. Terkadang solusi itu belum ada. Terkadang masalahnya tetap ndonga pengen untuk duit, ya tetap kan untuk duit. Berdoa ingin selesaikan masalahnya, masalahnya juga tetap gak selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketenangan di dalam hatinya. Yang sampai mendapatkan zulzilu, goncangan dalam keluarganya, Allah kirimkan sakinah dalam keluarganya meskipun masalahnya belum selesai. Yang mendapatkan guncangan dalam ekonominya tetap gak untuk solusi, tapi hatinya mendapatkan ketenangan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada seorang hamba, maka sesungguhnya itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kesalahan yang kedua, tatkala kita membantu orang lain, kita sering menentukan orang tersebut akan membantu kita. Nah, ini kesalahan yang kedua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Lah, masalahnya kadang kita itu menentukan dari siapa yang akan membalas. Aku wis bantu kae, berarti kemungkinan kae bantu kula. Nah, itu. Ya. Itu namanya dalam Al-Qur'an at-tamanni, berharap imbal balik dari orang yang dibantu. Maka para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menentukan balasan kebaikan itu dari siapa, itu bukan urusan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat ya di kalangan manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhilhu 'alal muslimin. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau membantu kesulitan saudaranya sesama muslim. Au taqdi anhu dainan, atau membantu saudaranya yang sedang mempunyai hutang. Au tadrudu anhu ju'an, atau membantu saudaranya yang sedang kelaparan. Wali anna amshi ma'a akhina, niki pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali anna amshi ma'a akhin fi hajatin, bahwa sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku dalam satu hajatnya, menyelesaikan satu hajatnya. Ahabba ilayya, sungguh lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, min an a'takifa fi hadzal masjidi, daripada aku beriktikaf ya di dalam masjid ini. Maksudnya ini masjid Nabawi, Pak. Masjid Nabawi Salam. Nabi sih ngomong masuk masjid Nabawi Salam. Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi yakni Masjid Al-Madinah syahron, selama 1 bulan. Pernyataan Nabi, sungguh aku keluar 1 hari membantu keperluan saudaraku untuk menyelesaikan masalahnya, lebih aku cintai daripada aku beribadah iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi pahalane kathah napa, Pak? Kata dereng sorate, nggih. Lah nggih dereng zikire teng mriku, dereng baca Qur'ane, tapi kata Nabi, aku lebih suka keluar membantu hajat saudaraku selama 1 hari. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari buka hari kita hari ini untuk semangat saling membantu. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya permasalahan yang mungkin belum selesai, akan tetapi ingatlah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu permasalahan seorang hamba selama seorang hamba tersebut mau membantu saudaranya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.